Yang paling sering kita lakukan tiap hari, ternyata itu yang pertama kali Allah ancam dengan neraka. Dalam surah Al-Humazah, Allah mulai dengan Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Muqatil berkata, Humazah adalah orang yang menggunjing manusia, sedangkan Lumazah adalah orang yang menghina manusia di depan mereka. Ini berarti orang yang suka ngomongin orang, nyindir, ngerendahin orang lain, menghina, baik di depan maupun di belakang, terkena dengan ayat ini. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. Alladzi jama'a malan wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Humazah dan Lumazah itu adalah orang yang menghina dan mencela manusia, serta merasa lebih tinggi dari mereka sebab kekagumannya pada diri mereka sendiri dengan harta yang telah ia tampilkan atau ia kumpulkan. Dengan harta tersebut ia merasa lebih utama dibandingkan orang lain. Jadi dia itu berbangga-bangga sama hartanya dan merasa lebih tinggi dari orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan menganggap bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dirinya sehingga melupakan tentang hari akhir. Sebagaimana firman Allah, yahsabu annama lahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maksudnya dia mengira bahwa hartanya menjamin dirinya hidup kekal dan tidak akan mati karena betapa takjubnya dia dengan harta yang ia kumpulkan. Tapi Allah bantah keras di ayat selanjutnya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, dia pasti dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dalam tafsir, neraka ini akan menghancurkan semua yang masuk ke dalamnya. Kemudian, ayat selanjutnya yang artinya, tahukah kamu apa itu hutama? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Di sini tafsirannya sangat dalam. Kenapa yang disebutkan hati? Karena hati itu adalah sumber akidah yang rusak, tempat munculnya sombong, iri, merendahkan orang. Jadi azab ini langsung pada inti dari dosa tersebut. Pada ayat selanjutnya, innahum alaihim sodah fi amadin mumaddadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas mereka dan mereka diikat dengan tiang-tiang yang panjang. Yang artinya pintunya tertutup rapat, tidak bisa keluar apapun yang ada di dalamnya. Bahkan diperkuat dengan tiang-tiang besi. Jadi benar-benar tanpa harapan orang yang sudah masuk di dalam neraka tersebut. Cuma ngetik doang, tapi pertanggungjawabannya sampai akhirat. Kolom komentar jadi tempat lumazah modern. Story sindiran jadi humazah versi baru. Coba bayangin ada orang upload video sederhana, niatnya cuma berbagi, tapi yang datang malah komentar. Ih, jelek, Nora, sok banget sih, kampungan banget sih, ih kamu tuh gak pantas, dan lain sebagainya. Satu komentar mungkin terlihat kecil, tapi ingat bahwa apapun yang kita lakukan, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila komentar kita menyakiti hatinya, maka itu bukan hal kecil bagi Allah. Kamu bisa bayangin kalau komentar tersebut tidak hanya kita saja, tapi yang lain juga ikut berkomentar buruk. Hatinya bisa hancur pelan-pelan. Dan Allah sudah ingatkan dari dulu dalam surah Al-Humazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang suka menghina, yang suka merendahkan, yang nyinyir, bahkan cuma lewat tulisan, maka hal itu bukan hal yang sederhana. Hari ini kita tidak menghina pakai mulut, tapi pakai jari. Kolom komentar jadi tempat lumazah modern. Story sindiran jadi humazah versi baru. Dan yang lebih bahaya, kita ketawa itu dianggap biasa. Maksudnya adalah, kalau orang menghina itu sudah salah, tapi ketika kita ketawa melihat hinaan itu, kita ikut menikmati luka orang lain. Artinya, kita tidak lagi merasa itu salah. Karena hati jadi mati rasa. Awalnya cuma lihat, lalu ketawa, lama-lama jadi biasa. Tidak ada lagi rasa empati. Yang kedua, dosa jadi terasa ringan. Padahal dalam surah Al-Humazah, menghina itu bukan hal yang kecil. Dan yang ketiga, ikut andil tanpa sadar. Walaupun tidak ngetik, tapi like, ketawa, share, itu bisa berbahaya sekali. Padahal Allah bilang, Kalla layumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilempar ke dalam api yang menghancurkan, bukan cuma tubuhnya, tapi sampai ke hatinya. Jadi, hati-hati.